lebih maju lagi. Pengen kita terbuka. Oke, karena kita negara demokrasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita demokrasi, kita berkembang untuk saling musyawarah. Silakan. Ya. Namun pada saat muncul reformasi, hanya orasi, namun tidak ada yang terbawa untuk membawa apa maunya seperti itu. Ya, tidak ada yang membawa, hanya muncul statement kalau harus ada perubahan, tapi tidak yang menyampaikan ini tidak membawa langsung. Sehingga apa? Tidak sesuai sasaran. Ya, akhirnya terjadi degradasi mental. Ya, semua sekarang sudah dirubah. Ya. Contohnya apa? Karo mbokne pakne wis ora sing bosok karena tidak tahu sejarah degradasi mental sekarang ini. Ini waspada kalian. Ya. Pelajar udut sembarangan, linggih gak duwe sopan. Ini saat ini yang namanya degradasi mental. Ini kerusakan moral Indonesia. Dan ini kerusakan moral. Nah, kalau zaman saat dulu bukan kita membedakan bukan, kita menganalisa. Etika masih kita pegang. Amir sewu, mohon maaf, nyuwun ngapunten dan lain sebagainya. Dan bapak, ibu, bosok masih menghargai. Nah, sehingga apa? Sejarah sudah dilupakan. Ya, makanya kalian seperti ini. Dan mengupas sejarah lagi. Ya, tahu sejarah lagi. Ya, tidak sampai keluar dari mulut batu tadi. Ya, itu maksudnya. Maksud kalian nanti yang perempuan akan jadi generasi untuk membimbing anak-anak ini surgamu di telapakmu dan main-main kalian. Ya, kalau kalian membawa surga main-main, tinggal tunggu nanti kalian di zaman akhir tidak tahu. Ya, karena kita hidup ini semua ada di bumi. Ya, semua ada di bumi. Kita ketergantungan dengan bumi. Apa yang tidak ketergantungan? Karena alam ini hanya ada 3 makhluk. Tuhan menciptakan yang pertama apa? Manusia, budulmu. Tumbuh-tumbuhan. Ya, menciptakan alam ini tumbuh-tumbuhan dulu. Alam setelah dibuat, bumi setelah dibuat, alam itu dibuat oleh ilahi tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan dulu. Setelah tumbuhan apa? Hewan. Buka Al-Qur'annya. Yang ketiga apa? Manusia Adam dan Hawa. Walaupun sampai sekarang sudah beraneka ragam, ada seperti yang ini. Ya tahu orang sing ganteng, orang sing pas-pasan kayak aku. Ya tahu orang sing pas-pasan kayak aku, orang sing ganteng. Itulah alam, ya. Orang sakini. Tapi semua itu adalah makhluk. Ya. Tumbuhan, hewan, manusia ini adalah makhluk, hanya ini di dunia. Ini harus sinergis. Tidak boleh kuat-kuatan masing-masing, tidak boleh. Ini sinergis. Rantai kehidupannya ini harus sinergis. Ya, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Makanya jangan kalian menyia-nyiakan makhluk ini. Ya, makanya dengan kalian beragama, ya, kalian mempunyai Tuhan hanya yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, tidak Maha Pembenci, tidak Maha Perusak. Ya, kalau di Islamnya Bismillahirrahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau di Nasrinya apa? Nah, kalau di Nasrani apa? Nah, Maha Kudus. Maha Kudus. Mana orang Nasrani? Angkat tangan. Maha Kudus benar pula. Yang kudus kan? Apa suci kan? Sama ndak kawan? Waktu jangan dibeda-bedakan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ayo kita perbuat yang terbaik. Seperti itu kawan, jangan saling memusuhi. Hablum minallah, hubungan dengan Gusti Allah, dengan Allah, urusan masing-masing. Tidak dengan seperti ini.
hubungan manusia dengan manusia, abdun nanas, ya seperti ini, saling toleransi. Ya, kalau sama hubungan Allah kita tidak tahu dosa seperti apa, tidak tahu kita. Ya, jangan gampang ngomong, yang tahu adalah malaikat Allah, Tuhan. Bener enggak? Masalahnya bener enggak? Sama. Doamu apa? Dengan yang Maha Kuasa, doamu sebagai manusia apa? Selamat dah. Selamat. Sama Islam itu ya selamat dengan apa? Bener Islam selamat. Sama selamatan fitik. Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya foto selamat, foto ribut. Ya tak ojo diribut. Hidup bisa foto selamat, jalur itu nanti gak lain kan selamat. Ya toh, makanya dunia ini mengakui ya, orang pertama kali sampai ke ruang angkasa juga. Ya, dunia mengakui, negara-negara mengakui orang Jawa itu yang sudah sampai ke bulan. Siapa namanya? Kawan, astronot pertama kali yang naik ke bulan siapa? Astronot siapa? Pertama kali siapa? Neil Armstrong. Dengan siapa dia ke bulan? Dengan selamat. Kan begitu kan? Neil Armstrong ke bulan dengan selamat. Kan begitu. Berarti orang mana? Selamat. Orang Jawa toh? Aja kan. Neil Armstrong ke bulan kembali dengan harus selamat. Ya para, orang Jawa ya aku tidak dunia itu. Nah, itu kira-kira. Terus pertanyaan lagi apa lagi? Itu tadi masalah reformasi muncul karena kan, ya karena kita mau membangun Indonesia ke depan untuk emas, menciptakan emas, ya karena mulai dari zaman rusak kita harus hati-hati ya untuk membangun. Pertanyaan lain apa lagi? Lain lagi apa pertanyaan di Wacodo? Nomor 1. Saya ingat Bapak bagaimana kondisi kejadian reformasi tahun 1998 di sekeliling Bapak. Ada kejadian apa di daerah yang Bapak diami? Apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Oke, saya jawab. Penjarahan terpusat hanya di Jakarta, pengamatan saya. Selain itu kecil itu apa? Ada, ya ada tapi kecil. Contohnya di Solo. Ya, contohnya di Solo ada tapi kecil. Banyak di sana. Makanya barometer Indonesia adalah Solo. Makanya menciptakan bom katanya orang Solo. Ini harus dikuati Solo. Ya Solo harus dikuati. Makanya di sana pasukan banyak sekali, mau pas, mau kostrat, mau infanteri, semua dari sana. Dan Jakarta sama Solo. Yang terjadi hanya dua tempat itu, seingat saya. Ya, kalau yang lain itu pun dengan penjarahan itu bukan berarti dia lapar, tidak. Ya, dia lapar tidak sebetulnya. Karena keadaan sudah disetting untuk tidak puas pada negara. Yang berkaitan dengan keinginan. Akhirnya sasaran-sasaran yang terjadi di lapangan adalah mereka-mereka, ya, etnis lain pribumi. Sasaran mereka seperti itu. Makanya kita orang Indonesia, ya kalau memang sudah diakui undang-undang, ini adalah kawan kita. Ini kita hidup di dunia bukan diciptakan untuk ribut. Nah, kita diciptakan di dunia ini adalah untuk bersatu, beranak pinak, mengolah alam, bersinergi. Lanjut. Saya ingat Bapak bagaimana situasi negara saat peristiwa reformasi, misal di bidang sosial ada kejadian apa dan bidang ekonomi ada apa? Oke, saya jawab. Dengan adanya keadaan ketidakpercayaan pada pemerintah, akhirnya terjadi demonstrasi yang luar biasa di Indonesia semuanya.
sehingga perekonomian terputus, perekonomian tersendat. Kemudian termasuk blokade wilayah masing-masing, ya, ini terjadi banyak sekali, sehingga perekonomian logistik atau transportasi lebih tidak lancar. Walaupun ada pengawalan, namun ya, keterbatasan personil ataupun mungkin wilayah, sehingga ada dengan keadaan sosial. Memang saya selaku TNI, ya, saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Kusmanto yang berprofesi sebagai guru. Untuk pertanyaannya bisa dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama, seingat Bapak, bagaimana kondisi kejadian reformasi pada tahun 1998 di sekeliling Bapak? Reformasi pada tahun itu ya, kebetulan pada waktu itu adalah kemenangan Partai Golkar. Presidennya itu adalah Pak Harto, ya, di mana Pak Harto itu sudah berkuasa lama, bahkan memang luar biasa, ya kan? Akan tetapi karena ada krisis moneter yang ada di Indonesia, di mana nilai dolar melonjak sangat tinggi sehingga menjadikan masyarakat tidak puas, ya, sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Tapi karena pertanyaanmu itu ditanyakan di sekitar saya, rumah saya itu Jepara, ini justru malah secara ekonomi itu malah meningkat. Mengapa bicara ekonomi ya? Karena di Jepara itu kan waktu itu mebel Jaya, mebel itu dijual di luar negeri, pembayarannya pakai dolar, maka di Jepara itu termasuk salah satu yang tidak terkena dampak dari krisis moneter, itu malah turun. Akan tetapi di kabupaten yang lain yang hanya mengandalkan tidak ekspor, ya kan, domestik, ya itu mengalami krisis yang luar biasa, sehingga akhirnya di Jakarta timbul aksi demonstrasi untuk menurunkan upah. Itu cara ya. Kemudian kalau secara politik itu memang seharusnya ganti presiden kok sejak tahun 66 sampai tahun 98 terlalu lama, ya kan? Ya itu ya wajar karena memang itu presiden dipilih oleh tidak langsung, ya sih, ditentukan oleh MPR Majelis Permusyawaratan, sedangkan warga itu hanya memilih dua partai dan satu kebijakan. Dua partai itu apa? Yaitu partai P3, yang satunya lagi adalah golongan karya. Golongan karya ini termasuk saya itu juga itu ada masuk ke saya sendiri waktu itu menjadi
itu memberi penjelasan kepada Pak Harto turun. Alhamdulillah Pak Harto mau turun ya, karena melihat kondisi yang sangat protes. Ya. Memang sih aksi-aksi banyak apa? Banyak yang anarkisme. Karena namanya orang ya, kadang itu menyebut peristiwa yang menimbulkan sampai pada tentara itu mengadakan semprotan itu loh, gas air mata untuk membubarkan massa yang anarkis. Sebenarnya sih yang namanya demo itu termasuk sebagian dari demokrasi. Akan tapi sebenarnya kalau ditunggangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, sebentar Pak, untuk yang pertanyaan kedua tadi ada yang lain. Ya, menurut Bapak itu badan besar dan sosiologi itu sebenarnya apa? Bidang sosial. Iya. Ya karena ini demonstrasi melibatkan sosial masyarakat, ya kan. Tentu saja kan mengganggu aktivitas orang Jakarta yang apa, yang mencari nafkah ya, jalan dan sebagainya, jelas itu terganggu. Kemudian ada yang bakar-bakaran, jelas mengganggu. Jadi secara sosial itu memang tetap mengganggu namanya. Ya. Akan tapi karena demi negara, untuk reformasi perubahan pemerintahan ya semuanya ya akhirnya rela. Tapi untuk akibat adanya yang mati tertembak kasus Trisakti itu tetap fokus karena menyangkut nyawa. Terus pada bidang ekonomi itu sebenarnya bagaimana Pak? Kalau ekonomi kan jelas ada krisis moneter, jadi nilai rupiah anjlok, nilai dolar naik. Tuh, kalau tadi cerita saya tadi ya di Jakarta malah untung ya, ya tidak banyak orang yang kaya ya kan karena nilai bulanannya. Kamu meningkat dulu ya ekspornya. Terus? Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa faktor pemicu gerakan reformasi pada tahun 1998? Benarkah yang dilakukan mahasiswa saat itu untuk turun ke jalan? Ya benar sekali, karena memang krisis moneter, ya kan? Nah ini kalau diatasi dengan cepat, ya kacau kan? Jadi ketika itu reformasi dalam segala hal. Sebab ini pemerintahan Pak Harto itu ini nepotisme. Jadi pemerintahnya dari atas sampai bawah itu kelihatan sekali nepotisme. Nepotisme artinya gini, keluarganya yang diutamakan untuk menjadi pejabat, menjadi apa punya proyek dan sebagainya. Tapi itu dengan maksud untuk mudah mengontrolnya, mudah mengaturnya. Jadi untuk menstabilkan ekonomi itu bisa stabil selama itu, ya kan? Akan tetapi karena kekuasaannya ada yang main di situ. Ya, kalau secara apa? Secara demokrasi tidak bisa dilawan, tapi kan lawannya secara ekonomi, lawan politiknya ini dibuat krisis moneter. Kan? Akhirnya kan jadi kacau negara, yaitu baru bisa merubah. Jadi kalau negara sudah kacau, berarti kan berubah pemerintahan. Ya. Ya jelas saya setuju ya, namanya keamanan kan untuk mengamankan. Kalau itu tidak ditindak secara presesif, ya, nah itu nanti malah merembet kemana-mana kan. Tetap harus ditindak sesuai dengan
masih aman, makanya harus bersikap seperti itu. Ya, yang membuat onar bersyukur biar tidak terjadi sangat banyak. Coba kalau dibiarkan, kamu bisa bayangkan ya, misalnya ada tontonan dangdut, ada putaran satu, dibiarkan, tak mau mereka masa, ya kan harus diambil itu.